Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID ya. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak ya guys. Walaupun sekarang udah nggak ada ya guys, jarang-jarang cuy, kedip sering-sering lah anjir. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita lanjut bacain novel Martial Back chapter 4397. Di sini diceritakan aura menakutkan menyapu ke segala arah, langsung menguapkan sebagian besar kabut yang mengelilingi pulau Gemini. Di bawah matahari, wajah pria itu seperti batu giok dan tombaknya seperti naga. Kekuatan tombaknya tak tertandingi. Kengking dan Yaoza yang mengepung pemilik keduanya menoleh kaget, mata mereka sedikit gemetar, manifestasi kemampuan ilahi. Di dalam petak bunga, Huayong menatap matahari yang menyilaukan dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Sumudan juga membuka mulutnya sedikit dan menutupi bibir merahnya. Manifestasi kemampuan ilahi selalu eksklusif untuk Open Heaven tingkat tinggi. Dan tidak ada yang pernah mendengar tentang tahap Open Heaven tingkat 6 yang menggunakannya. Jika mereka tahu bahwa Yang Ke telah memahami manifestasi kemampuan Divine Golden Crow Sun Casting ini saat dia masih menjadi Kaisar Lem, mereka tidak akan tahu harus berpikir apa. Matahari bersinar terang menyebabkan wajah Yun Fei Bei menjadi bingung. Begitu manifestasi kemampuan ilahinya muncul, aura Yang Ke dengan cepat naik ke puncak yang sangat menakutkan. Tombak naga Azuret di tangannya berubah warna saat api sejati gagak emas hitam pekat terbakar. Tampaknya ingin membakar dunia ini. Di bawah tombak ini dunia bergetar. Tidak ada cara untuk menghindar. Dalam krisis hidup atau mati ini, Yun Fei Bei menjerit kaget saat kekuatan dunia di alam semesta kecilnya dengan liar mengalir ke kapak besarnya. Kapak besar itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat ia secara paksa bertemu dengan Azuri Dragon Spear. Karena dia tidak bisa menghindar, dia hanya bisa bertarung langsung. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan ledakan keras, gelombang raksasa berguling dan lingkaran cahaya meledak. Cahaya kapak besar mengalir dan berubah warna. Seketika menjadi jauh lebih redup. Hanya dengan satu serangan spiritualitas artefak, kapak besar ini telah rusak, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tombak ini. Tombak naga Azure meluncur melintasi permukaan kapak dan menusuk ke depan. Di belakang tombak, mata Yang Ke dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, sosok Yun Fei Bei berkedip ingin mundur, tetapi pada saat berikutnya ekspresinya berubah secara drastis. Karena pada saat ini ruang di sekitarnya menjadi sangat kental, seolah-olah dia terjebak oleh kekuatan besar menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Bocah ini mahir dalam hukum ruang angkasa. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba teringat masalah ini. Meskipun ini hanya penundaan sesaat, kemungkinan dia akan untuk melepaskan diri dari belenggu hukum luar angkasa. Dia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menghindar dan hanya bisa menyaksikan tombak itu dengan cepat mendekat dan menusuk dadanya. Meludahkan seteguk darah, dia merasakan sakit yang membakar di dadanya. Melihat ke bawah, dia melihat api hitam membakar tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya. Terakhir kali adalah sebulan yang lalu ketika tombak Yang Ke menembus dadanya. Setelah sebulan beristirahat dan pemulihan, 3 penguasa gunung Orde ke-6 dari gunung yang mendalam telah datang bersama dengan lusinan bawahan mereka. Dia mengira mereka bisa membalas dendam, tapi dia tidak pernah membayangkan mereka akan dipukuli keadaan yang sama lagi. Kali ini itu bahkan lebih serius daripada yang terakhir kali. Meskipun luka-lukanya tidak ringan terakhir kali, mereka tidak terlalu serius, tapi kali ini ada Golden Crow Reveal membakar luka-lukanya. Yang Ke mengeluarkan tombaknya dan dia memuntahkan banyak darah, tetapi sebelum itu bisa tumpah ke tanah diuapkan oleh Golden Crow Reveal. Dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke kepala Yun Fei Bei lagi, bertekad untuk membunuhnya. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti saudara keduaku. Pada saat kritis ini, Zhao Yap bergegas dari belakang. Pedang panjangnya berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang yang menebas ke arah Yang Ke. Setiap cahaya pedang berisi kekuatan dunia tahap Open Heaven Orde ke-6. Yang Ke mengeluarkan kening dan menghindar.
Sementara Yaoya mengambil kesempatan untuk membuang kain sutra merah dan membungkusnya di sekitar Yun Fei yang terluka parah sebelum dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Berteriak, saudara ketiga lari. Dia ketakutan oleh serangan mendadak dari pria yang sebelumnya tidak sadar ini. Dia tidak hanya membunuh 7 atau 8